Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you are excited to study PSI today. Well, in the previous lesson, you have already comprehend and learned the material about incomplete adjective clause, and you have already finished answering the exercise about it. Ya, jadi kalian sudah mempelajari materi dan telah menyelesaikan latihan soal mengenai adjective clause ya, or incomplete adjective clause. So, before we discuss the explanation of each question, now let's review what adjective clause is. Ya, apa sih adjective clause itu? Jadi adjective clause itu sebagaimana telah kita pelajari, it is some words that form an adjective ya. Jadi beberapa kata atau kumpulan kata yang membentuk adjektif. Nah, apa fungsinya sih? Fungsinya it modifies a noun ya. Jadi fungsinya adalah menerangkan kata benda. Oke? Kita lihat penerapannya dalam soal-soal Google. Let's move on to the first question. Okay. You can see this first question. Most folk songs are ballads, blah blah blah, have simple words and tell simple stories. Ya. Nah, jadi kebanyakan lagu rakyat itu adalah ballads itu ya, semacam lagu kuno gitu ya. Blah 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 memiliki simple words atau kata-kata yang sederhana dan menceritakan cerita yang sederhana juga. Nah, kira-kira ini apa ya yang hilang? Nah, yang hilang adalah marker ya, adjective clause markernya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa adjective clause marker itu ada beberapa ya, ada that, ada who, ada whom, ada whose ya. Nah, kalau that ini menerangkan kata benda yang berupa things atau sesuatu. Kemudian kalau who, nah itu menerangkan kata benda yang berupa manusia, sedangkan whose itu ada menerangkan kata benda atau yang menunjukkan posesif ya, atau kepemilikan. Nah, jadi karena di sini kata bendanya di sini adalah ballads ya. Things berupa things, maka adjective clause markernya kita butuh that yang di jawabannya ya. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi kalimat ini kita ubah menjadi most folk songs are simple words ballads, misalkan seperti itu. Nah, bisa ya. Nah, karena ini dibalik, kata bendanya dulu yang di depan, maka agar adjektifnya ini simple words kemudian tell simple stories, nah, ini adalah sebenarnya adalah frase ya, frase yang berupa adjektif. Nah, kita butuh adjective clause marker di sini. Jawabannya adalah yang D. Next, number 2. After its introduction in 1969, ya setelah perkenalannya pada tahun 1969, the fruit process bla bla bla, the world's principal method of manufacturing flat sheets of glass. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu menunjukkan atau menanyakan adjective clause atau its marker atau markernya. Ya, ini masih sederhana. Ini after its introduction in 1969 ini adalah adverb of time. Kemudian the fruit process ini adalah subjeknya. Maka setelah subjek butuh apa di sini? Sedangkan setelah yang hilang, kata yang hilang ini langsung apa? Kata benda atau noun ya. The world's principal method adalah metode dunia yang utama atau yang paling penting ya, prinsip dari manufacturing. Apa manufacturing? Pembuatan ya, pembuatan gelas atau lembaran gelas yang rata seperti itu. Jadi ini kita butuh verb ya, setelah subjek kita butuh verb.
Nah, karena di sini sudah kita sudah tahu bahwa waktunya terjadi di masa lampau, so this is past tense ya. So the verb must be in the past form atau verb 2. Oke. Nah, jadi jawabannya ini yang C ya. Oke. Next. In 1850, Yale University established Sheffield Scientific School ya. Kemudian bla 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 gitu ya. Nah, ini jelas. Karena sebelum koma ini ada keterangan tempat yaitu Sheffield Scientific School ya. Maka kita butuh adjective clause marker yang menerangkan tempat apa. Itu yang B jelas ya, yaitu where ya. Jadi pada tahun 1850 Universitas Yale ini membangun sekolah sains atau sekolah ilmu alam Sheffield, di mana ya, where engineers, di mana para engineer, nah, engineer itu adalah ahli mesin, di edukasi atau dididik. Jadi jawabannya nomor 3 adalah ini. Next, number 4. Many of Louis Napoleon's sculptures consisted of a number of large wooden structures, bla bla bla, in complex patterns. Ya, jadi banyak dari pahatan. Pahatan itu apa? Semacam patung ya. Patung buatan Louis Napoleon ini consisted of, terdiri dari, consisted of ini adalah verbnya, terdiri dari beberapa struktur kayu yang sangat luas ya. Nah, kemudian ini kan noun-nya ya, wooden structure ini noun. Nah, kemudian setelah itu kita butuh marker pastinya di sini. Nah, apa markernya kalau noun? Yang E, yang which, she, orange. She ini kembali ke Louis Napoleon. Kenapa kok bukan yang C sama-sama which-nya? Ya, karena ini masih butuh subjek setelahnya, which she arrange, yang dia susun di bentuk yang kompleks ya, atau di bentuk yang rumit seperti itu. Next, number 5. In addition to being a naturalist, Stuart E. White was a writer. Nah, jadi sebagai tambahan sebagai seorang naturalis itu adalah ahli seni ya, ahli seni yang alirannya aliran naturalis ya. Stuart E. White adalah seorang penulis. Nah, bla bla bla, the struggle. Nah, kira-kira yang mana ini ya? Setelah di sini subjeknya kok tiba-tiba di sini apa namanya? Noun ya, atau struggle itu adalah perjuangan untuk survival lah. Survival itu survive, bertahan ya, untuk bertahannya para barisan depan Amerika ya, yang ya bukan barisan depan ya, orang Amerika yang hidup di pinggiran gitu. Nah, jadi kira-kira apa yang paling tepat? Apakah B, C, and D? Salah semua. Yang benar adalah Bush Novels ya, yang novelnya mendeskripsikan. Jadi ini kita pakai Bush karena sebelumnya itu adalah pemilik ya, atau orang, kemudian novel ini adalah karyanya atau yang dimilikinya, maka butuh adjektif clause marker Bush karena Bush ini menunjukkan kepemilikan ya. Kalau yang B jelas salah ya, karena tidak mungkin ada subjek di sini di tengah-tengah ya. Oke, ya ini juga koma, tidak mungkin yang D, tidak mungkin. Yang C ini juga tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya number 6, diamonds are often found in rock formations called pipes. Jadi diamond itu sering ditemukan di formasi bebatuan yang disebut dengan pipe.
apa? Koma. Nah, setelah koma itu pasti adjective clause marker. Ya, karena di sini kata benda yang berupa things atau barang, maka kita butuh which, ya. Which, setelah itu verb atau verb one ini ya, yang menyerupai. Jadi disebut sebagai pipes yang menyerupai truths of extinct volcanoes. Ini extinct spasi ya, yang menyerupai kerongkongan dari gunung api yang sudah punah, seperti itu. Selanjutnya, William Samuel Johnson bla 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 helped write the Constitution, became the first president of Columbia College in 1787. Jadi ini adjektifnya itu ingin menerangkan William Samuel Johnson, yaitu manusia, maka kita butuh who, ya, who had helped write the Constitution. Kenapa kok bukan whom? Ya karena tidak ada sesuatu yang dia miliki. Di sini langsung help. Help itu verb, ya, bukan barang, ya. Kalau whom itu biasanya setelah subjek whom kemudian barang atau noun lagi yang berarti sesuatu yang dia miliki. Nah, sedangkan di soal ini setelah subjek koma itu ada verb, ya. Maka kita butuh whom, ya. Kemudian ada headnya karena ini sudah lampau dan sudah selesai di masa lampau. Mas ingat ini tensesnya apa? Past perfect, ya. Selanjutnya number 8, seals appear clumsy on the land. Bla 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 are able to move short distances faster than most people can run. Ya. Jadi di sini subjeknya adalah seals. Appear itu verb, ya, muncul. Seals itu singa laut, muncul. Clumsy itu apa ya? Kadang itu kayak merayap gitu atau bermalas-malasan di tanah. Nah, tapi gitu, kenapa kok ini bukan which, they atau which? Ya karena di sini kita tidak butuh marker, tidak butuh adjective clause marker, ya. Kita hanya butuh menerangkan subjeknya lagi di sini. Apa subjeknya? Ya seals lagi. Ya, dia appear clumsy on the land, bla bla bla, mampu untuk pindah di short distance, ya. Berarti ini but they, karena ini kontras, ya. Walaupun appear clumsy on the land kayak apa ya, lambat atau bermalas-malasan, tapi ternyata bisa bergerak lebih cepat daripada manusia, gitu. Makanya kita butuh konjungsi atau conjunction, yaitu but. Oke. Selanjutnya number 9, the instrument panel of a light airplane has at least a dozen instruments, ya, bla bla bla. Nah, jadi instrumen panel dari lampu pesawat itu memiliki sedikitnya a dozen instruments, ya. Lusinan instrumen yang harus dilihat oleh pesawat, oleh pilot, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang E. The pilot must watch. Nah, sebenarnya ini butuh which, ya, which. Tapi karena tidak ada komanya, maka markernya itu dihapus. Ini yang kalian lihat lagi materinya, yang adjective clause marker yang bisa di-omit, ya. Ada adjective clause marker yang bisa di-omit atau dipotong. Jadi langsung ke subjek atau pelakunya, ya, yang mana pilot itu harus melihatnya, itu. Oke, number 10, a keystone species is a species of plants or animals, bla bla bla. Absence has a major effect on an ecological system. Nah, jadi spesies dari keystone ini adalah
semacam spesies tumbuhan atau animals, hewan ya, yang absence-nya atau yang ketidakhadirannya itu memiliki efek yang sangat krusial ya, yang major ya pada sistem ekologi seperti itu. Maka kita butuh adjective clause marker yang menunjukkan kepemilikan ya, miliknya siapa, plants or animals ini, yaitu bush ya, bush absence seperti itu. Oke, jadi yang keabsenannya atau yang ketidakhadirannya memiliki efek major pada sistem ekologi. Selanjutnya number 11, the size and shape of a nail depend primarily on the function bla bla for which it is intended. Gitu. Kenapa kok bisa? Nah, ini ukuran dan bentuk dari nail atau kuku itu tergantung pada fungsi. Nah, kalau fungsi itu berarti kan untuk sesuatu atau untuk suatu tujuan tertentu ya. Untuk apa sih? What is it for? Nah, seperti itu ya. Misalkan kalian bertanya, what is it for? This is a laptop. Kemudian teman kalian tanya, what is it for? Ya, it functions for. Nah, gitu. Jadi kalau function ini dengannya tahu gabungannya adalah dengan for. Ya, jawabannya yang B. On the function for which. Nah, untuk yang tergantung dari fungsi untuk apa nail itu ditujukan. Next, number 12. In geometry, a tangent is a straight line. Ya, di geometri tangan itu adalah garis lurus bla bla bla, the curve at only one point. Ya, nah, karena di sini tangan itu adalah subjeknya, kemudian is ini to be pengganti dari verb. Nah, kalimat ini adalah kalimat nonverbal ya, adalah straight line. Straight line ini adalah noun. Maka kita butuh adjective clause marker yang menerangkan noun atau kata benda straight line. Apa sih yang paling tepat? Yang that ya, yang paling mudah ya, yang seperti itu. Kemudian setelah itu baru verb lagi yang menyentuh tupa hanya pada satu poin. Next, number 13. Number 13, it was the right time Chinese Scott Joplin bla bla bla, the maple leaf rag. Nah, ini jelas sekali ya, mudah banget. Jadi setelah pianis Scott Joplin, karena ini adalah manusia ya, subjek yang berupa manusia, maka adjective clause markernya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia, yaitu who ya, yang menulis, wrote the maple leaf rag. Ini judul ya, judul tulisannya. Perhaps ya, mungkin sama dengan maybe the best known of all ragtime tunes ya. Okay. Yang paling bagus, paling terkenal. Next, there are over 2,000 varieties of snakes ya. Jadi ada lebih dari 2.000 varietas atau macam dari ular ya, bla bla bla, are harmless to humans. Sangat tidak terlalu berbahaya. Harmless itu tidak terlalu berbahaya. Lawan katanya adalah harmful. Harmful itu sangat berbahaya ya pada manusia. Nah, ini masih ingat nggak di teorinya, di materinya ya? Ini adalah quantity word ya, quantity word of ya, plus adjective clause marker nih. Karena sudah jelas di sini ada 2.000 ya kan, 2.000 varieties. Nah, ini menunjukkan jumlah, maka kita harus memakai rumus quantity word. Quantity word itu ada yang most ya, ada yang some, nah seperti itu ya. Nah, karena di sini semuanya pakai most, maka kalian tinggal memilih yang sesuai dengan rumusnya, yaitu quantity word plus of plus adjective clause marker yang C,
most of which ya ada 2000 lebih varietas ular yang kebanyakan darinya tidak terlalu berbahaya pada manusia, gitu ya. Oke, the last question, smoke jumpers are bla bla bla. Nah, ini mudah ya. Jadi smoke jumpers ini subjeknya, kemudian ada to be yang menerangkan itu ya, maka kita butuh kata benda lagi, kemudian adjective clause marker diikuti dengan keterangannya gitu ya. Jadi smoke jumpers itu adalah firefighters atau pemadam api yang descend into remote areas by parachute to fight forest fires ya, yang biasanya itu turun ke area yang terpencil dengan parasut untuk memerangi atau memadamkan kebakaran hutan. Okay, hopefully you can understand my explanation. Don't hesitate to ask me if you have any question or if you haven't understood the material or the explanation very well. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.